Halo Bu Anas dan teman-teman, saya Victorius Rangga dari kelas 11 IPS 1, absen 21. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas bab 5, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan artinya kepandaian atau kemahiran. Moneter artinya keuangan atau mengenai uang. Kebijakan moneter adalah kepandaian mengenai uang. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga-harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. Peran dan fungsi kebijakan moneter. Peran kebijakan moneter adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fungsi kebijakan moneter adalah yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Dan yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jenis kebijakan moneter. Yang pertama, tight money policy atau kebijakan uang ketat. Adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual SBI atau sertifikat Bank Indonesia, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Yang kedua, easy money policy atau kebijakan uang longgar. Adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan uang longgar ini dapat berupa penurunan tingkat suku bunga atau kebijakan diskonto, pembelian surat-surat berharga atau kebijakan pasar terbuka, penurunan cadangan kas atau kebijakan kas ratio, dan kelonggaran pemberian kredit. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Merupakan salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto atau diskon policy. Merupakan kebijakan yang dimana pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Yang ketiga, kebijakan cadangan wajib atau reserve requirement. Bank sentral membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas ratio. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dan yang kelima, kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Pengertian kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tindak-tindakan mengatur pengeluaran dan pemasukan negara disebut sebagai tindakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Peran dan fungsi kebijakan fiskal. Peran kebijakan fiskal adalah mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Fungsi kebijakan fiskal itu ada 4. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi ini menentukan dengan tepat bagaimana dana akan dialokasikan. Biasanya, berkaitan erat dengan masalah perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana tergantung pada pengumpulan pajak dan pemerintah menggunakan pendapatan untuk tujuan tertentu. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi ini untuk menentukan lebih spesifik bagaimana dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh setiap segmen ekonomi. Contohnya, pemerintah mungkin mengalokasikan 1 triliun terhadap program-program kesejahteraan sosial. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini agar pertumbuhan ekonomi stabil. Dan yang keempat, fungsi pembangunan. Fungsi ini untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, sistem perpajakan. Contohnya, pemungutan pajak merupakan suatu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Dengan menggunakan sarana perpajakan, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Yang kedua, politik anggaran. Dilihat dari perbandingan nilai penerimaan dan pengeluaran, kebijakan anggaran dari penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Anggaran berimbang bila pemerintah memilih ini, maka ada 2 hal paling pokok yang ingin dicapai adalah peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Yang pertama, anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar pengeluaran dari penerimaan dan memang direncanakan demikian. Sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan. Anggaran ini dipilih jika pemerintah ingin menstimulir pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit. Dalam anggaran surplus, pemerintah merencanakan penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Anggaran ini dipilih bila perekonomian sedang dalam tahap ekspansif dan memanas. Sekian dari pembahasan bab 5 ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih.